panitia yang mengundang untuk menunjukkan persis tema yang sedang kita mau bicarakan, persaudaraan di dalam dunia digital. Ya. Jadi jelas ini bukan hanya sekedar untunglah kalau pertemuan ketiga, keempat itu masih bisa ada itu ya. Coba kalau pertemuan ketiga itu saya kira enggak tahu siapa yang diundang itu kalau mau gitu. Apakah mau diundang karena berbicara mengenai alam semesta begitu, itu nanti jangan-jangan bisa diminta sharing para anjing-anjing atau monyet-monyet, itu bisa saja seperti itu ya. Nah, para saudara yang terkasih, acara istimewa ini menjadi sebuah pertanda bahwa memang rupa-rupanya dengan adanya dunia digital, dunia sosial media yang seperti ini ya, ini memang membuka cakrawala secara luar biasa. Kita bisa melihat bahwa ini sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah bisa boleh dikatakan tidak terbayangkan sampai seperti ini. Tidak pernah terbayangkan sampai seperti ini. Mungkin kalau ada lagi nanti teman-teman panitia bisa mengundang justru dari luar negeri, dari mana-mana begitu, sehingga justru semakin kelihatan bahwa persaudaraan dunia digital itu adalah sebuah persaudaraan yang praktis sebetulnya tanpa batas. Sebetulnya. Dan itu sangat istimewa, tanpa batas. Dulu begitu sulitnya untuk berhubungan, tetapi sekarang ini semua di ujung jari. Maka persis apa yang dikatakan dengan digital. Digital itu dari kata digitus yang artinya jari. Sekarang ini dunia seolah-olah di ujung jari. Dan ini menjadi ini bukan sesuatu yang maya ya. Ini sesuatu yang real betul-betul. Sesuatu yang real. Coba silahkan bayangkan saja saudara-saudara, teman-teman itu ya. Kalau misalkan ada seorang teman yang kita berulang tahun gitu, kita mau memberikan kado misalkan, kalau dulu untuk mengirim kado itu begitu ribetnya macam-macam, tetapi sekarang dengan dalam dunia digital seperti ini, kue tart itu dalam hitungan menit bisa sampai ke rumah teman-teman secara real, bukan hanya sekedar foto, bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya sekedar share screen atau share foto, bukan, tapi sungguh-sungguh real itu bisa. Karena apa? Karena dunia digital yang semakin istimewa seperti itu. Ya. Maka saya pikir-pikir teman-teman, ini sebetulnya sungguh sebuah anugerah Allah. Ya. Kalau tadi dikutip di dalam buku panduan itu berulang kali, baik Bapak Suci maupun Kardinal Suharyo itu mengutip bagaimana penggunaan dunia digital seperti itu. Ini betul-betul bagi saya sebuah karya Allah yang luar biasa. Ya. Media sosial khususnya dalam rangka COVID-19 misalkan, itu menjadi juru selamat itu. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada sosial media seperti itu, mau apa itu sebetulnya itu? Ya. Langsung peribadatan berhenti semua, tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa ketemu orang dan macam-macam itu. Ya. Lalu untunglah ada sosial media, lalu ya walaupun mungkin tidak ideal, lalu kita bisa membuat ada perayaan Ekaristi live streaming seperti itu. Dengan segala macam diskusinya ya, dengan segala macam kurang lebihnya, ada yang diskusi waktu itu mungkin teman-teman sangat akrab, ya ada community take away, segala macam seperti itu. Ya ada yang macam begitu. Itu adalah ekses-ekses dan mungkin saya tadi itu ketika saya mengikuti pertama lagu pembukaan, lalu saya mendapat ide baru. Rupanya ini salah satu kekasan juga perayaan Ekaristi atau pertemuan-pertemuan doa streaming seperti itu. Lalu lagu pembukaan atau lagu-lagu apa itu semua dinyanyikan secara karaoke itu sebetulnya. Ya, karena sudah ada lagu, lalu ada teks, itu masing-masing nyanyi itu kan seperti karaoke sebetulnya itu. Yang tidak akan pernah terjadi kalau di gereja, tapi ya ini kekasan yang aneh-aneh ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa sejak COVID-19 seperti ini, salah satu hal yang
salah satu hal yang yang muncul di dalam pembicaraan para pastor itu adalah kolekte langsung turun drastis. Ini tombok ini istilahnya itu, atau sipun jadinya itu. Dalam running gereja itu kalau tidak hati-hati lalu jadi rugi itu, karena pemasukan dan pengeluarannya itu tidak seimbang. Tetapi di lain pihak, tidak tahu saya, ada mungkin karena pengaruh pastor parokinya, ya, lalu tiba-tiba kolektenya itu semua transferan itu begitu banyak sekali. Entah mungkin karena dulu pernah menjadi pastor di mana begitu ya, kemudian dipindah, masih dicintai banyak orang oleh umatnya seperti itu, sehingga ketika ada kesempatan untuk melarikan diri dari pastor parokinya lalu lari. Lari tidak hanya umatnya saja yang lari, tidak hanya orangnya, tapi juga transferannya lari. Ini yang terjadi di banyak kesempatan seperti itu, tetapi yang jelas adalah bahwa dunia sosial media ini mengubah kita sungguh-sungguh secara luar biasa. Ya. Luar biasa, dan sebetulnya ini membuat kita mesti berpikir lagi dari segi pandang teologis dan seterusnya seperti itu. Rupa-rupanya tidak akan pernah bisa seperti dulu. Apa yang terjadi di Keuskupan Agung Semarang, kalau saya boleh sharing, Bapak Ibu, para saudara, ya. Sekarang orang sudah mulai lagi ada beberapa gereja, beberapa paroki yang boleh membuka secara offline, misal offline begitu ya. Mungkin di Jakarta saya kira juga lebih maju soal seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa misalkan disediakan di dalam gereja itu sekitar 25% tempatnya itu ya. Mungkin misalnya hanya untuk 100 orang atau 150 orang. Yang datang cuma 30-50. Jadi rupanya orang lebih suka dengan misa online seperti itu. Ya, ini eksesnya lebih suka misa online, ya. Misa online bisa ditinggal sambil apa ini itu dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu, para saudara, saya kira ya kita memang harus menerima ini dengan hati terbuka. Dan kalau pada kesempatan pertemuan keempat APP itu kita diajak untuk merenungkan persaudaraan dalam dunia digital, lalu saya kira memang kita menyadari bahwa dunia digital itu memang perlu sesuatu yang harus diperhitungkan. Bahkan harus sungguh-sungguh dipertimbangkan dan supaya sungguh-sungguh bisa dimanfaatkan secara maksimal. Saya bukan ahli digital, ya, bukan ahli komunitas juga ya, tapi mungkin secara sederhana begini. Dalam pertemuan pendalaman iman seperti kali ini ya, judulnya adalah persaudaraan dalam dunia digital ya. Nah, saya mau melihatnya itu dari dua sisi ya. Ada dua unsur di sana. Yang pertama adalah ada teks dan ada konteksnya. Nah, di sini sekarang saya mau share screen saja supaya lebih mudah dan lebih bisa mengikuti daripada saya harus ngomong ke sana kemari nanti malah tidak ada alurnya. Ya, saya share screen saja. Ini. Ini ya. Jadi dalam perjumpaan keempat, persaudaraan dalam dunia digital itu sebetulnya ada dua hal yang bisa menjadi pokok permenungan kita. Yang pertama adalah ada teks dan ada konteksnya. Konteksnya adalah dunia digital sebetulnya. Konteksnya adalah dunia digital di mana mau tidak mau dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Kita hidup di sana. Entah kita ini semuanya adalah orang yang imigran ke dunia digital atau yang ada yang natif seperti itu persoalan lain itu seperti itu ya. Tetapi ada konteks sekarang dunia digital yang realitas ada di dalam diri kita. Sudah tidak perlu didiskusikan panjang lebar.
Nah, dunia digital mau kita soroti dengan teks yang tadi sudah dibacakan, yaitu teks Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, entah nanti apakah teks akan menerangi konteks atau konteks nanti akan membantu memahami teks, itu persoalan yang nanti kita bisa lihat ya. Tetapi yang pertama adalah ini, kita mau melihat dulu teksnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 dan tadi sudah dibacakan dengan baik. Saya mengharapkan teman-teman, saudara-saudara juga mempunyai buku panduan tersebut. Teksnya ada di sana sehingga bisa dilihat secara langsung. Ya. Semoga demikian. Saya itu agak sedikit males kalau bermain di Zoom itu karena tidak bisa ngontrol. Ya maaf, saya biasanya sehari-hari mengajar. Kalau saya mengajar di kelas, lalu saya bisa tahu ini mahasiswa ini membaca apa, melihat apa, atau tidur itu bisa saya ketahui. Tetapi kalau lewat Zoom ini saya tidak bisa apa-apa ini. Ya. Oke, kita lihat teksnya Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, ini teks yang sangat kaya sebetulnya, sangat kaya. Ya. Bahkan boleh dikatakan ini setiap ayat dari teks ini itu sangat bisa direnungkan. Bahkan kalau kita lihat itu ya, ayat pertama saja, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Ingat, mungkin teman-teman pernah tahu bahwa teks seperti ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, pernah dipakai oleh pendukung Arianisme untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Bapa dan Yesus itu tidak sama, tidak sederajat. Ya. Pernah orang berpikir seperti itu berdasarkan teks Yohanes 15 ayat 1 ini. Lalu kalau kita baca sampai ke bawah di sana itu terus itu ada banyak gagasan yang sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk permenungan ya. Bukan aku yang memilih kamu, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih dari seorang yang memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya, saling mengasihi dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua ada di dalam Yohanes 15 ini. Ya, ada dalam Yohanes 15. Maka ini kalau dijadikan bahan permenungan itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai Yohanes pasal 15 ini, ayat 1 sampai 17. Nah, kalau kita mau melihatnya secara lebih teliti ya, untuk mencoba melihat apa yang mau disampaikan dalam pesan ini oleh teks ini, kalau kita melihat sebetulnya ada ini yang saya tulis di situ ya, kata berbuah itu muncul berulang-ulang kali. Ya. Kata berbuah itu muncul berulang kali. Ada, kalau kita hitung, itu ada 9 kali dalam 17 ayat. Ya. Mulai dari pertama itu ayat kedua sudah muncul. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam satu ayat dipakai 3 kali kata berbuah. Kemudian ayat 4 juga begitu. Nah itu kalau di total, kata berbuah itu muncul sampai 9 kali. Kemudian kata lain yang mempunyai frekuensi kemunculan yang sama, itu adalah kata tinggal. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam kamu, tinggal pada pokok anggur, dan seterusnya. Tinggal dalam kasih. Itu juga mempunyai frekuensi kemunculan yang istimewa, yaitu 9 kali dari 17 ayat. Nah, para teman-teman, saudara yang terkasih, kita berpikir saja secara sederhana kalau membaca teks seperti itu, atau kalau kita bertemu dengan orang yang ngomong itu selalu mengulang-ulang, itu ada gagasan yang diulang-ulang terus, itu kita bisa memahami bahwa rupa-rupanya kata yang diulang-ulang itu adalah kata yang penting. Kalau enggak, untuk apa diulang-ulang? Ya.
Diulang-ulang dalam sebuah percakapan itu cerita hal yang sama terus berulang-ulang. Nah, ini biasanya menunjukkan bahwa inilah yang mau ditekankan, inilah yang mau dikatakan. Maka para teman saudara terkasih ya, kalau kita mempertimbangkan model pembacaan yang seperti itu, yang melihat bagaimana teks itu memuat kata berbuah dan tinggal sampai 9 kali, maka nampaknya kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya itu teks ini, Yohanes pasal 15 ini, mau menggarisbawahi soal berbuah dan tinggal. Berbuah dan tinggal. Nampaknya ini yang mau dijadikan paling tidak sebuah arahan. Ya. Kalau kita membaca seluruhnya, itu dari awal sampai akhir isinya hanya itu, tinggal dan berbuah, atau bahkan sebetulnya berbuah. Lihat saja yang pertama itu, setiap ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi orientasinya adalah bagaimana membuat pokok anggur itu berbuah. Bahkan banyak berbuah. Ya. Lalu kalau kita lihat paling akhir, ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi orientasi teks ini sebetulnya adalah bagaimana menghasilkan buah. Ini yang pertama paling tidak. Yang kedua adalah lalu ini kata tinggal. Apa hubungan antara tinggal dan menghasilkan buah? Nah, ini saya kira kita bisa mereka-reka secara sederhana saja. Ya. Nah, bukan hanya berbuah, tetapi kita lihat 3 ayat itu bicara mengenai banyak berbuah. Ayat 2. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dalam hal ini Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lihat. Berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nampaknya identitas murid-murid Yesus itu pada kata berbuah itu. Bahkan tadi dikatakan kalau tidak berbuah itu akan dipotong saja dan dibakar. Ya. Ini rupa-rupanya unsur produktivitas dan ini sangat ditekankan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 17 itu. Ya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat rupa-rupanya tekanan dari Yohanes 15 ini masalah berbuah. Dan satu kata tadi yang muncul juga di situ adalah tinggal. Dan tinggal dalam kasih, dalam aku, tinggal dalam kamu, tinggal dalam firmanku, dan seterusnya itu. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kaitan seperti itu. Ya, Nah, para saudara, teman-teman yang terkasih, beberapa gagasan dari teks kalau kita lihat itu kurang lebih ada seperti ini. Ya. Dari teks Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 itu rupa-rupanya akan bisa muncul gagasan seperti ini. Jelas tadi yang pertama, bagaimana bisa berbuah banyak? Tadi dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya apa? Supaya lebih banyak lagi berbuah. Ya. Jadi orientasi pada hasil, orientasi pada bagaimana berbuah nampaknya menjadi concern dari Yohanes pasal 15 ini. Ya. Dan kita tahu yang namanya buah itu adalah selalu untuk orang lain. Tidak ada buah untuk diri sendiri. Tidak ada buah atau pohon jeruk makan buah jeruk itu tidak ada. Pohon jeruk itu memberikan buah mesti untuk manusia, untuk yang lain. Ya. Pohon pisang begitu. Semua buah itu tidak pernah untuk diri sendiri. Buah itu selalu untuk orang lain atau sesuatu yang di luar dia. Entah itu kalong, kelelawar, entah itu pencuri, entah siapa, pokoknya buah itu tidak untuk diri sendiri. Dan ini sesuatu yang saya kira menarik ya. Pohon tumbuh-tumbuhan menghasilkan buah, tetapi buah tidak pernah ia nikmati sendiri. Buah itu selalu untuk
orang lain. Ya. Nah, di sini kalau nanti berbicara masalah orang Kristen yang harus berbuah banyak, itu berarti juga kita bisa mengambil analoginya. Orang Kristen itu rupa-rupanya harus menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Ya. Ini poin yang pertama, bagaimana tinggal di dalam bagaimana berbuah banyak menurut Yohanes 15 itu nampaknya menjadi semacam semacam komitmen untuk senantiasa menghasilkan buah. Dan berbuah tidak hanya sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Ini. Yang kedua, ini menyinggung masalah tadi tinggal. Menyangkut masalah tinggal tadi itu. Tinggal, ya, kalau kita melihat, misalkan ayat 5, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi tinggal dalam Yesus itu nampaknya menjadi syarat untuk bisa berbuah. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Jadi tidak tinggal di dalam aku, lalu ya sudah, mengapa lagi, itu di luar itu dan tidak akan ada gunanya lagi. Ya. Maka syarat utama adalah tinggal bersama Yesus, dan ini adalah kata-kata yang khas Yohanes. Kata-kata yang khas Injil Yohanes. Yang jauh lebih mendalam daripada yang digunakan. Kalau misalkan kita membaca Injil Sinoptik, ya, Injil Markus, Injil Matius, maka rumusan mengikuti Yesus, rumusan kemuridan itu dirumuskan dengan kata mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Tetapi Yohanes tidak itu. Yohanes memilih menggunakan kata tinggal bersama Yesus. Maka kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1, ketika dua anak buah atau murid Yohanes Pembaptis itu mengikuti Yesus, lalu ditanya oleh Yesus, apa yang kamu cari? Dan mereka menjawab, Rabi, di manakah kamu tinggal? Dan apa yang dikatakan Yesus? Mari dan kamu akan melihatnya. Dan pada hari itu juga dikatakan bahwa mereka tinggal bersama Yesus. Ada pengalaman bersama Yesus seperti itu. Ya. Nah, jadi rupa-rupanya tinggal bersama Yesus ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci. Apa isinya itu tinggal bersama Yesus itu? Ya bisa macam-macam. Ya. Tinggal bersama Yesus itu bisa perubahan, ya, mendapatkan sesuatu, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat tinggal bersama Yesus, mendapatkan perubahan, mendapatkan sumber, menjadi sumber rahmat, dan seterusnya seperti itu. Ya. Artinya kalau mau dikatakan bahwa sebetulnya tinggal bersama Yesus itu tempat kita menggali, tempat orang Kristen menggali kekuatan dan rahmat yang kemudian nanti harus dibagikan kepada orang lain. Maka menarik sebetulnya kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes itu juga di dalam pasal 15 tadi kita lihat ayat 12. Itu dikatakan seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini khas Injil Yohanes juga. Ya. Nanti di dalam hari Kamis Putih kita akan mendengar kata yang sama, yang diberi label, inilah perintah baru. Ya. Perintah baru yang aku berikan kepadamu, seperti terdapat misalkan, Injil Yohanes bab 13 ayat 34 itu bunyinya seperti ini.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru. Ya, beri catatan baru di sini. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Ya, lihat dalam ayat 34 di situ, itu 3 perintah atau 3 kalimat. Hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi, dan ditutup dengan hendaklah kamu saling mengasihi lagi. Itu baru, itu adalah perintah baru. Kenapa baru? Teman-teman terkasih, kalau kita melihat gagasan mengasihi Allah di dalam perjanjian lama, misalkan saja kita melihat bagaimana rumusan yang terdapat dalam Dekaloh, ya, Dekaloh 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 atau Ulangan pasal 5. Ya. Kalau kita lihat, rumusan-rumusan itu sebetulnya didahului dengan satu kata atau satu kalimat, satu pernyataan. Akulah Allah Tuhanmu, akulah Tuhan, akulah Yahweh Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Ini selalu ada di bagian awal. Baru sesudah itu muncullah perintah macam-macam. Muncullah perintah macam-macam. Artinya apa itu? Artinya adalah yang pertama itu ada Allah lebih dahulu mengasihi dengan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dan sebagai imbalan, you Israel mesti mengasihi aku, mengasihi Allah. Jadi ada gambaran gambaran mengasihi yang timbal balik. Seperti saya sudah mengasihi Israel, saya sudah mengasihi kamu Israel dengan membebaskan kamu dari Mesir, maka you Israel mesti mengasihi saya kembali. Dengan cara apa? Dengan mengikuti ini 10 perintah Allah dan kemudian nanti dijabarkan dengan hukum Taurat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah pola mengasihi perjanjian lama. Yang dikatakan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Yang dikatakan Tuhan Yesus adalah seperti aku mengasihi kamu, you mesti saling mengasihi antar kamu sendiri. Bukan seperti aku mengasihi kamu, lalu kamu mesti mengasihi aku. Tidak. Seperti aku mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Maka cinta yang diajarkan atau perintah baru yang diajarkan oleh Yesus sebetulnya adalah sebuah cinta bersegi banyak. Ya, kasih yang bersegi banyak. Bukan hanya kasih resiprokal. Saya mengasihi kamu, lalu you mesti mengasihi saya. Bukan. Tapi perintah baru adalah saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Nah, itu seginya banyak itu berarti. Ya. Nah, ini saya kira yang dikatakan kebaruan dari perintah Yesus adalah di sini. Ya. Kebaruan perintah Yesus adalah persis saling mengasihi. Contohnya Yesus mengasihi saya, maka saya harus diminta mengasihi orang lain. Bukan kembali mengasihi, bukan pertama-tama mengasihi Yesus kembali. Ya. Maka kalau seandainya saya sendiri pengalaman misalkan kalau boleh sharing seperti ini, saya mengasihi orang lain begitu orang lain tidak mengasihi saya tidak pernah peduli, silahkan saja seperti itu. Karena bagi saya bukan mengasihi supaya dikasihi, tetapi saya mengasihi karena saya sudah dikasihi oleh Yesus. Dan saya mengasihi orang lain sebagai perwujudan dari saling mengasihi itu. Nah, maka dari sini teman-teman yang terkasih, lalu kita bisa melihat kalau saya tinggal bersama Yesus dan mendapatkan macam-macam rahmat, macam-macam keindahan, macam-macam kenyamanan, macam-macam sukacita, ini tidak bisa saya simpan sendiri, harus saya bagikan kepada orang lain. Inilah berbuah betulnya. Ya. Inilah maka bagaimana bisa berbuah banyak, rupa-rupanya dasarnya adalah bahwa tinggal bersama Yesus, merasakan, mengalami kasih Yesus. Dan poin berikutnya adalah apa yang dituliskan pada ayat 16. Kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi.
Nah, di sini menjadi menarik karena bukan lagi tinggal, tetapi pergi. Kamu harus pergi dan menghasilkan buah. Tidak bisa kamu tinggal terus, tinggal bersama Yesus tidak bisa. Tapi kamu harus pergi. Nah, pergi kemana? Tidak lain dan tidak bukan. Saya kira adalah bagaimana kita jemput bola ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Maka ini salah satu hal yang saya kira perlu kita renungkan, bahwa Injil Yohanes pada bab 15 ayat 16 itu mengatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, keluar dari dalam diri, keluar dari zona nyaman, keluar dari komunitas untuk menghasilkan buah. Dan buah selalu adalah untuk orang lain. Buah itu selalu untuk orang lain, tidak pernah untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, ini rupanya ya, bahwa Yesus itu menentukan bahwa identitas sebagai murid-murid dia adalah berbagi. Orang berbagi itulah orang yang menjadi murid-muridnya. Ya. Dalam hal ini, ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Identitas murid-murid Yesus adalah menghasilkan buah banyak. Tetapi kita tahu bahwa buah itu bukan untuk diri sendiri, selalu untuk orang lain. Identitas murid Yesus adalah berbagi. Nah, beberapa gagasan ini saya kira bisa kita tarik dari teks Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 ya tadi, bahwa orientasi teks adalah berbuah banyak ya, tekanannya pada kata banyak, berlimpah-limpah seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang inisiatif pribadi manusia, tetapi merupakan konsekuensi dari tinggal bersama Yesus. Mengalir dari tinggal bersama Yesus seperti ini. Ya. Dan itu adalah identitas murid Yesus. Berbuah banyak adalah identitas murid. 3 poin ini saya kira bisa kita peras, bisa kita tarik dari teks Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 yang menjadi bacaan bagi pertemuan APP yang keempat ini. Ya, pertemuan APP yang keempat ini. 3 poin ini. Orientasi berbuah banyak ya. Ini sebagai sebuah konsekuensi, bukan sebuah konsekuensi, tetapi mengalir dari tinggal bersama Yesus, dan ini menjadi identitas. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih, teks menghasilkan kita atau memberi kita gambaran seperti itu, teks itu. Ya. Dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17 itu memberikan kepada kita teks seperti ini. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ya. Ini apa ini? Ini mesin ATM. Mengapa saya memasang mesin ATM begini? Ini sebetulnya ini kita temukan di mana-mana. ATM ini sebetulnya fungsinya apa tuh ini? Sejauh bisa saya rumuskan secara sederhana, ATM ini kan sebetulnya adalah perpanjangan tangan bank-bank itu ya. Supaya orang yang mau store duit, mau cari ngambil duit itu tidak perlu pergi ke bank, itu tapi cukup ke ATM. Ya. Saya pernah menghitung di depan sepanjang jalan dari mungkin kalau pernah tahu Jogja itu saya tinggal di Jalan Kaliurang, lalu dari Jalan UGM sampai ke tempat saya, itu saya pernah menghitung ada sekitar 37 mesin ATM. Ya. Rupa-rupanya bank-bank itu juga berlomba-lomba untuk memberikan servis seperti ini. Nah, bagi saya, ranting-ranting supaya berbuah banyak itu persis dengan ATM. Supaya apa? Supaya di mana-mana bisa ada orang yang dipermudah untuk. Ya. Semakin berbuah banyak, semakin berbuat baik. Itu orang tidak perlu lagi ke bank, tapi cukuplah ke ATM. Maka semakin banyak ATM itu semakin banyak cabang-cabang, ranting-ranting di mana orang bisa menghasilkan buah dan memberikan buah. Ya.
Nah, kemudian kita masuk dalam konteks dunia digital. Saya sudah mengatakan ini sesuatu yang luar biasa, dunia digital itu ya, yang sangat konkret bisa menjangkau tempat yang jauh dalam waktu yang cepat secara real. Tadi sudah saya katakan. Ya. Nah, kalau saya mau mengadu ke orang teman yang ulang tahun, saya tinggal di Jogja dan teman saya mungkin di Medan. Kalau dulu orang berpikir bagaimana saya bisa mengirim kue begitu untuk kue ulang tahun, sekarang tidak ada masalah itu. Bisa dibuat karena bantuan sosial media, dunia digital. Dan itu real, itu real. Ya. Tidak hanya foto atau apa, tidak. Tapi sungguh real, sudah bisa dikanyangkan, bisa disantap, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah teman-teman terkasih, seperti yang sudah kita ketahui, sudah dikatakan, sosial media itu selalu netral. Selalu netral. Ya. Tergantung manusianya. Sudah itu adalah omongan yang semua orang tahu. Ya. Sosial media itu netral, tergantung manusianya. Itu semua orang sudah, nggak usah diulang lagi, semua sudah paham. Nah, tergantung tiga, sekarang kita itu menguasai atau dikuasai. Mau memuji atau mau memaki dengan sosial media seperti itu atau dengan dunia digital. Dan kalau mau kita letakkan di dalam konteks yang baru saja kita bicarakan, bagaimana sebetulnya dunia digital itu bisa membantu kita untuk berbuah makin banyak. Bagaimana dunia digital ini membantu kita untuk berbuah makin banyak. Menjangkau saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang lain. Kalau mau digarisbawahi kata persaudaraan, maka persaudaraan dalam dunia digital adalah persaudaraan tanpa batas. Itu sangat luas. Karena yang mempersatukan, yang menyambung itu adalah dunia digital itu, sosial media. Ya. Makin banyak kemungkinan sebetulnya, makin banyak kesempatan untuk berbuah. Ya. Justru karena dunia digital yang seperti ini. Ya. Dunia digital yang dimana komunikasi itu semakin lama semakin bisa terbuka lebar-lebar kemana-mana. Tidak ada lagi batas-batas. Bahkan kalau saya mengatakan itu dulu di dalam biara-biara, ya, di dalam biara-biara sampai sekarang itu masih ada yang disebut dengan klausura. Kalau ada suster tadi pasti tahu ada klausura. Ya. Klausura adalah bagian privat yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang awam yang bukan anggota. Ya. Di setiap biara biasanya ada seperti itu, klausura, tertutup. Tetapi yang tertutup oleh bagi manusia itu ditembus oleh Telkomsel, ditembus oleh simpati dan mentari dan seterusnya. Dengan tenang saja itu. Maka di satu pihak kembali kepada persoalan tadi yang saya katakan, sosial media itu netral, tetapi bagaimana mau diatur itu seperti itu, kembali kepada manusianya. Maka salah satu hal yang sebetulnya menjadi sulit untuk ditentukan adalah peran sosial media di dalam hidup membiara. Itu salah satu soal yang saya tinggal di seminari selama 20 tahun. Ya. Akhir-akhir ini menjadi persoalan besar bagaimana itu memberikan kesempatan itu. Di satu pihak memang memungkinkan tadi orang-orang untuk tetap berdekatan. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri seminari atau suster, itu dengan adanya HP, dengan adanya sosial media itu menjadi semakin dekat, tetap dekat dengan anak-anaknya. Yang dulu dipikirkan anak yang menjadi biarawan, biarawati itu hilang dari keluarga, sekarang ternyata jauh lebih dekat. Ya, ini soal-soal positif dan negatifnya dari sosial media yang tentu saja bisa macam-macam. Tetapi kalau saya fokuskan pembicaraan kita pada malam hari ini, maka pertanyaannya adalah ini, bagaimana dunia digital kita ini membantu kita untuk semakin berbuah banyak. Berbuah semakin banyak. Kalau tadi bank-bank membutuhkan ATM untuk menjangkau supaya servis itu bisa semakin meluas, halnya sama, bagaimana sekarang kita bisa memanfaatkan dunia digital ini untuk juga memperluas jangkauan jaringan pelayanan berbagi dan berbuah tadi.
Ada banyak makin kemungkinan, ada banyak kesempatan untuk berbuah. Dan itu didukung oleh sosial media sebetulnya. Maka para saudara yang terkasih, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Mungkin sebagai permenungan silahkan direnungkan apa yang ada di dalam buku. Saya hanya mengambil saja di dalam buku itu. Nggak giling. Mama minta gitu, Gus. Sejauh mana aku menggunakan media sosial seturut nilai-nilai Injil, seperti mewartakan kegembiraan, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kasih, dan pengampunan. Ini adalah buah-buah tinggal bersama Yesus tadi. Sukacita, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, penghiburan, kasih, pengampunan. Ini adalah hasil atau buah dari yang tinggal bersama Yesus. Nah, identitas orang Kristen adalah justru menyebarkan seperti itu. Dan sejauh mana media sosial itu bisa kita manfaatkan, kita gunakan. Pertanyaan pertama, silahkan itu. Yang kedua, pertanyaan ini. Sejauh mana sebetulnya kita sudah mengoptimalkan internet untuk menjalin persekutuan dalam iman? Seperti dengan berdoa bersama secara daring, katekese, pendalaman iman, dan seterusnya. Akhir-akhir sekitar 5 tahun terakhir ini, mungkin lebih ya, mungkin lebih juga, bisa lebih dari itu, ada muncul banyak ya, bermunculan grup-grup doa di dalam WA group dan seterusnya ya, grup baca kitab suci setiap hari membaca 3 bab, sehingga dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu lalu orang bisa berbangga bahwa saya sudah selesai membaca seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu memang sungguh dipacu dalam kebersamaan untuk membaca dalam kebersamaan, sehingga orang kalau tidak membaca itu merasa mungkin malu ya. Kok saya menunda-nunda terus, kok saya ini terus belum utang terus, akhirnya memacu diri untuk membaca. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mengoptimalkan juga dengan misalkan katekese. Kalau kita melihat apa itu YouTube misalkan, ada banyak katekese yang sangat banyak ya. Romo Yosef itu punya sebagai YouTuber begitu ya. Kemudian Romo Istimur Bayu dari Keuskupan Bandung itu juga banyak sekali romo-romo yang membuat semacam apologetik dan pengajaran katekese pendalaman iman yang saya kira bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini lebih konkret ya. Apa aksi nyata yang bisa kita lakukan secara online untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 secara ekonomi? Lihat dua pertimbangan di situ. Yang satu adalah aksi nyata yang kita lakukan secara online, tetapi untuk menolong sesama yang terdampak secara ekonomi. Itu pertanyaan itu sebetulnya bagaimana kita bisa menggunakan yang online itu untuk sungguh-sungguh menolong orang-orang yang terdampak secara ekonomi. Ada banyak hal saya kira bisa dibuat. Kita tidak hanya terbatas pada orang-orang yang sekitar rumah saja, tetapi bisa sampai ke luar jauh, karena dunia digital adalah dunia yang praktis tanpa batas. Hanya yang belum tahu adalah dunia akhir zaman atau dunia orang mati itu nampaknya masih belum bisa ditembus oleh internet. Mungkin suatu saat akan bisa demikian. Ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu para saudara yang terkasih, dengan mengutip 3 pertanyaan yang juga terdapat di dalam buku panduan pertemuan APP, lalu itu berarti saya mengakhiri renungan saya untuk malam hari ini. Banyak terima kasih. Terima kasih banyak Romo Indra atas renungannya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saya silakan. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah pencipta kami. Engkaulah pemelihara dan tujuan hidup kami. Kepadamulah kami berharap dan berseru. Semoga Engkau berkenan mendengar doa-doa kami ini. Doa bagi Bapa Suci. Semoga Bapa yang Maha Rahim melindungi, memberi kesejahteraan hidup,
memberkati di bumi dan menghindarkan beliau dari segala yang jahat. Kami mohon. Kabulkanlah doa doa kami ya Tuhan. Doa bagi imam, biarawan, dan biarawati. Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi semua imam, biarawan, dan biarawati, khususnya yang bertugas di paroki kami, Romo Marcel, Romo Bayu, Romo Sukis, dan Frater Jeki, yang berasal dari paroki kami, Romo Bayu, Romo Budi, Romo Beni, Suster Aleta, Suster Amanda, Suster Matilda, Frater Bobby, Frater Bartomeus, Frater Alfiero, Saudara Nicholas, dan Saudara Jonathan, dan Romo Indra yang malam hari ini memberi renungan bagi kami. Semoga Tuhan melindungi, memberi kesehatan dan kesejahteraan hidup, memberkati setiap tugas dan karya, dan menghindarkan dari segala yang jahat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi imam, biarawan, biarawati, dan semua orang yang telah meninggal. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi semua imam, biarawan, biarawati, dan semua orang yang telah meninggal, khususnya selama pandemi COVID ini. Kami berdoa bagi Ibu Sumira, ibunda tercinta dari Romo Bayu dan Mas Andri, yang telah meninggal pada tanggal 25 Januari yang lalu. Kami berdoa bagi Papa Hartadi, Wirahadi Saputra, dan Mama Wirahadi Saputra, orang tua dari Cecilia, Vera. Kami berdoa bagi Bapak Yunarto P. Krisnantoro, paman dari Nicholas, yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Kami berdoa bagi Papa Tan Chien Peng dan Mama Rumiati Putranto, orang tua dari Nicholas Chandra. Semoga Tuhan memandang mereka yang telah meninggal dengan kasih-Nya, menganugerahkan istirahat kekal di surga, dan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi imam, biarawan, biarawati, dan semua orang yang sedang sakit. Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi Frater Alfiero OFM dan Frater Andreas Adi dari Keuskupan Agung Semarang. Kami berdoa bagi Ibu Nina Sumadi, Mama dari Suwinto dan Vina. Kami berdoa bagi Ibu Lina, istri dari Pak Husin. Kami berdoa bagi Pak Chong Linyan, suami dari Ibu Patricia. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan memberkati setiap pengobatan yang diberikan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang anaknya terpanggil, Bapa yang penuh belas kasih, kami berdoa bagi para orang tua yang anaknya terpanggil untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati, khususnya para orang tua yang anaknya terpanggil di paroki kami. Semoga Tuhan menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Doa Tuhan. kami ya Tuhan. Bagi Ibu Kristina Irayanti yang berulang tahun 3 Maret, bagi Pak Lea Jakaria yang berulang tahun 22 Maret, bagi Ibu Mutiawati Sutanto dan Suster Aleta yang berulang tahun hari ini, tanggal 25 Maret. Semoga Tuhan sumber kerahiman sejati melimpahkan segala yang baik bagi Ibu Irayanti, Pak Jakaria, Ibu Mutiawati, dan Suster Aleta. Semoga berkat kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera berlimpah bagi mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Oki, Evi, dan Hana, Bapa, Sang Kebijaksanaan Sejati, utuslah Roh Kudus-Mu bagi Oki, Evi, dan Hana yang sedang mengalami pergumulan masalah besar dan dilema. Semoga segala sesuatu berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang baik bagi semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir, Bapa yang Maha Baik, pandanglah kami semua yang hadir dalam pendalaman iman bersama ini.
Semoga Tuhan senantiasa melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan damai sejahtera. Semoga pandemik ini segera berakhir dan keadaan berangsur membaik. Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan doa spontan, kami persilahkan. Kami juga mau mendoakan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia. Ya Bapa, kami mohonkan perlindungan dan hikmat pada mereka, supaya mereka bisa memimpin negara kita dengan kasih dan kebijaksanaan, sehingga pandemi ini segera bisa diatasi dan perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Doa Tuhan. kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di Di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di atas di atas bumi bumi dan dan di dalam berilah Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti kami seperti pun kami pun mengampuni mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Terima kasih Caisya. Mari kita doakan doa penutup. Pak Karim, tolong bantuannya doa penutup. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sahabat seperjalanan kami, terima kasih untuk karunia zaman berupa teknologi informasi dan komunikasi digital yang menjadi sarana kami hidup bersaudara dan bersahabat satu dengan yang lain. Semoga kami umat-Mu menjadi tanda dan sarana persatuan dengan Engkau. Semoga dalam menjalin pertemanan secara bertekun dan setia menjadi saksi, kabar gembira, dan nilai-nilai Injil dalam dunia digital. Semoga komunikasi kami menjadi komunikasi yang mengasihi, memberkati, dan mengampuni. Doronglah kami pula, ya Roh Kudus, agar dengan bijaksana mampu menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana untuk berbagi dan solider dengan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Karim. Tolong Handi doakan doa tahun kerahiman. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat, sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putra-Mu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin.
Salam Maria, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah Terpujilah di antara wanita, dan terpujilah terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang. sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Handi. Romo Indra, mohon berkat dan pengutusan dari Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Indra. Bapak Ibu, sebelum lagu penutup atau kita mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Kami di panggilan Paroki Santo Lukas mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo V. Indra Sanjaya PR atas bantuannya memberikan renungan pada pendalaman iman pada malam hari ini, kepada Komsos Paroki Santo Lukas atas bantuannya mempersiapkan flyer dan reminder, kepada Bapak Ibu di Paguter, umat wilayah Yohanes Paulus II, dan para hadirin semua, baik yang berasal dari Paroki Santo Lukas maupun dari paroki lainnya, yang telah berpartisipasi dan mendukung acara pendalaman iman ini. Semoga pendalaman iman pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang semakin bijak dalam berkomunikasi. Bapak dan Ibu diharapkan tetap tinggal di dalam Zoom ini karena setelah lagu penutup kita mau berfoto bersama. Sekarang marilah kita dengarkan ucapan dari Pak Sucipto, Ketua Wilayah Yohanes Paulus II. Pak Cipto, silakan. Terima kasih atas renungan dari Romo Indra dan juga seksi panggilan yang telah mengajak wilayah YPI 2 untuk bersama-sama dalam pendalaman iman APP ini, dan juga kepada umat YP2 yang meluangkan waktu malam ini untuk ikut PI ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Cipto. Andi minta tolong lagu penutup. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbeda pada yang apa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin
kasih Andi. Ibas. Sekarang marilah kita foto bersama. Romo, Bapak, Ibu, silakan dibuka videonya. Oke, ada 2 hal. Yes. Oke, siap-siap ya. Ada 2 foto. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Romo Indra, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas bantuannya Romo, Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Emil, Pak Irhandi. Tuhan memberkati. Tinggal dulu, panitia tinggal dulu, kita foto bersama. Nanti Gimana nih? Romo Ya. dan panitia tinggal dulu sebentar, nanti kita foto bersama. Nggak bisa jadi. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih. Bro Andrijas. Ada Bro Andrijas? Ada dong, orang penting. Waduh. Baru lihat, baru tahu ada Bro Andrijas. Udah minta izin sama Bro Irhandi. Apa kabar Pak Andrijas? Baik. Sehat semua. Ciling sehat-sehat? Sehat. Ada di belakang saya. Oh, ikut Dengerin juga. Oke, sehat. Nanti kapan-kapan kita kumpul ya. Yap. Sip. Dan kata Romo Indra katanya sudah ada teknologi, why not? Bahkan nggak bisa virtual, bro. Nggak gigit. Pakai masker. Oke, Romo. Oke. Mari. Terima kasih dah. Salam. Bye. Oke, kita foto bareng ini ya. Ada Pak Peten, ada Pak Dokter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Thank you, Pak Andi. Bye. Indra. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bro Haris, makasih banyak. Flyernya mantap. selamat malam, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati.